semuanya, kembali lagi di channel Larso Gali. Kita lanjut untuk video sebelumnya tentang linear programming menggunakan metode grafik. Kali ini di video ini kita akan menggunakan metode simplex dengan soal yang sama di video sebelumnya. Ini untuk contoh soalnya ya. Jadi gak usah aku bacain lagi ya. Pokoknya sama seperti video sebelumnya. Ini untuk contoh soalnya, dan di sini aku udah ubah ke dalam apa sebutannya, ke dalam formulasi standar dengan menambahkan select variabel. Nah, select variabel ini yang S1, S2 kayak gini. Nah, jadi untuk select variabel ini, karena persoalannya maksimasi, karena soal ininya tentang maksimasi, yang ditanya itu keuntungan maksimum, berarti tandanya itu kurang dari sama dengan berapa gitu ya. Nah, nanti ketika diubah menjadi formula standar dengan mengubah tanda kurang dari sama dengannya itu menjadi sama dengan, kalian tinggal tambahin select variabel. Nah, untuk persamaan kendala yang pertama itu kalian tinggal tambahin aja S1. Terus untuk persamaan yang kedua kalian tinggal tambahin S2. Nah, misalnya kalau ada persamaan yang ketiga ya kalian tinggal tambahin S3. Gampang sih. Nah, terus untuk fungsi tujuannya nanti ada tambahan di sini, ditambah 0 dikali S1 ditambah 0 dikali S2, tergantung sama jumlah select variabel yang ada di persamaannya. Kalau sampai S4 ya kalian tambahin di sini, ditambah 0 dikali S3 ditambah 0 dikali S4. Nah, itu mungkin untuk penjelasan pengubahan ke formulasi standar ya dengan menambahkan select variabel. Nah, untuk metode simplex ini kita harus membuat tabel simplexnya. Nah, kebetulan yang diajarkan oleh dosenku di kampus ini tabelnya kayak gini. Aku search di YouTube itu beda-beda ya, bentuk tabelnya itu beda-beda tergantung kampus yang mengajarkan, tapi intinya nanti akan sama. Nah, nanti kalian buat dulu tabel simplexnya kayak gini, terus kalian masukin apa yang didapat dari persoalan di atas ini, dari hasil yang udah diubah menjadi formulasi standar gitu ya. Jadi jangan yang mentahan, yang masih variabel keputusan, yang masih fungsi kendala. Jadi kalian masukin ke tabelnya yang kalian udah ubah menjadi formulasi standar kayak gini. Nah, di sini untuk kolom BI kalian isi sama yang ini, yang jumlah waktu yang tersedianya ini 240 jam per minggu sama 100 jam per minggu. Kalian masukin di kolom BI. Terus untuk ininya kalian nolkan dulu. Nah, terus untuk select variabel, untuk variabel basis yang S1 ini kalian ya pokoknya kayak gini lah ya tabelnya. Kalian tinggal masukin aja X1 untuk S1. Ini kan S1 di X1 ya. Di apa namanya tuh? Di persamaan pertama X1-nya itu 4. Di sini X2-nya itu 3. S1-nya lagi di sini kan 1 ya. 1. Terus di sini S2-nya karena nggak ada S2-nya ya kalian tinggal nolin aja. Nah, terus untuk variabel basis untuk S2-nya ini, untuk BI-nya 100, terus X1-nya kalian masukin di sini 2, untuk X2-nya di sini 1, terus untuk S1-nya karena di sini nggak ada S1, berarti kalian nolin, terus untuk S2-nya 1. Nah, terus untuk kolom ZJ dikurangi CJ ini kalian tinggal ubah aja menjadi negatif. Jadi yang fungsi tujuan ini yang 700.000 jadi min 700.000.
yang 500.000 jadi min 500.000. Di sininya kalian nolin aja. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan metode simplex itu kalian cari negatif terbesar di kolom ZJ dikurangi CJ. Nah, dari persoalan ini kita dapat negatif terbesar kan yang ini ya. Nah, berarti ini disebut kolom kunci. Kita kasih tanda dulu. Nah, ini disebut kolom kunci, yaitu dicari negatif terbesar di kolom ZJ dikurangi CJ. Nah, untuk selanjutnya kita mencari baris kunci. Caranya di sini kan ada kolom indeks. Caranya dengan BI ini dibagi dengan kolom kunci. Nah, berarti di sini untuk indeks yang pertama itu 240 dibagi sama kolom kuncinya yaitu 4, hasilnya 60. Selanjutnya 100 dibagi kolom kuncinya itu 2, hasilnya 50. Nah, kalian cari hasil perhitungan indeks yang paling kecil. Nah, di sini kan 50 ya yang paling kecil. Berarti ini yang disebut dengan baris kunci. Nah, ini disebut baris kunci. Nah, langkah selanjutnya kalian mencari angka kunci. Nah, angka kunci itu perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Nah, di sini kan yang 2 ya. Berarti kita tandain ini yang disebut dengan angka kunci, angka 2. Nah, kalau kalian udah dapat angka kunci, langkah selanjutnya kita mencari angka baru. Angka baru itu kita dapat dari angka lama di baris kunci. Angka lama di baris kunci ini dibagi dengan angka kuncinya 2. Oke. Nah, berarti kita salin dulu ya. Kita salin dulu ke sini. Kita warnanya hilangin dulu. Nah, jadi angka baru itu didapat dari angka lama di baris kunci ini dibagi angka kunci. Di sini angka kuncinya 2 kan, jadi dibagi 2. Yang pertama dulu 100 dibagi 2, 50. 2 dibagi 2, 1 kan. Terus 1 dibagi 2, 0,5 kan. 0 dikurangi 2, 0 ya, tetap 0. 1 dibagi 2 hasilnya sama 0,5. Nah, ini yang disebut dengan angka baru. Oh, sorry, ini indeks. Nah, jadi untuk mencari angka baru, kolom indeks ini nggak usah dibawa ya. Jadi sampai S2 ini aja. Nah, nanti akan didapat kayak gini. Nah, ini yang disebut dengan angka baru. Kita kasih tanda, misalnya warna hijau aja. Nah, ini yang disebut dengan angka baru. Nah, selanjutnya kalau kita udah dapat angka baru ini, kalian mencari angka baru lagi pada baris yang lain. Nah, ini kan angka barunya dari hasil baris kunci ini kan, atau baris S2. Nah, selanjutnya kita mencari di baris yang lain. Berarti baris yang S1 ini sama baris yang ZJ dikurangi CJ. Oke, berarti di sini kita S1. Sebenarnya ini nggak usah pakai Excel ya, kalian manual juga bisa. Cuman kalau aku recordnya pakai kertas, pakai manual agak ribet ya, agak susah. Jadi aku pakai Excel aja biar gampang. Kalau kalian mau coba secara manual ya mangga, itu bebas. Oke, kita lanjut mencari angka baru di baris S1. Oke, kita masukin dulu angka lamanya.
angka lamanya kita copy dulu. Nah, terus untuk mencari angka baru di baris yang lain, yaitu jadi si angka lamanya ini kita copy dulu ya, angka lamanya, terus dikurangi angka baru pada baris kunci dikali angka kunci baris yang S1. Agak rumit ya. Jadi untuk mencari angka baru di baris yang lain itu didapat dari angka lama baris S1-nya dikurangi dengan hasil dari angka pada baris kunci dikali dengan angka kunci di baris S1. Oke, biar agak bingung kita langsung praktekin aja ya. Jadi angka lama S1 dikurangi angka baris kunci dikali angka kunci di baris S1. Berarti biar langsung gini aja. Nah, jadi untuk yang pertama yang 240 itu nanti akan dikurangi dengan 50 dikali dengan angka kunci S1. Nah, di sini angka kunci S1-nya itu yang 4. Karena ini berada pada kolom kuncinya. Berarti kita simpan di sini ya biar nggak lupa. 4. Nah, ini angka kunci untuk baris S1. Oke, 4 ya. Berarti 50 dikali 4. Enter. Nah, hasilnya 200. Coba kita tarik aja biar cepet. Oh, nggak bisa ya. Berarti kita harus 1 dikali 4, terus di sini 0,5 dikali 4, 0 dikali 4 kan 0 ya, 0,5 dikali 4, hasilnya 2. Nah, jadi nanti kalian tinggal kurangin aja. 240 dikurangi 200 hasilnya 40. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Terus 3 dikurangi 2 hasilnya 1. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 0 dikurangi 2 hasilnya min 2. Nah, ini angka baru pada baris S1 didapat. Nah, selanjutnya di baris ZJ dikurangi CJ yang ini. Kita copy dulu angka lamanya ya. Kita copy angka lamanya. Nah, kita hilangin dulu warnanya. Nah, di sini untuk dapat angka baru baris ZJ dikurangi CJ, kalian bisa dapat dari angka lama ini, angka lama baris ZJ dikurangi CJ dikurangi dengan hasil perkalian antara baris baru pada baris kunci dikali dengan angka kunci pada baris ZJ dikurangi CJ. Nah, di sini untuk angka kuncinya itu yang ini, karena dia berada di kolom kunci ya. Kita copy dulu ke sini. Oke, kita perbesar dulu ini ya. Nah, ini untuk angka kunci di baris ZJ dikurangi CJ. Nah, kita tinggal kaliin aja. 50 yang ini ya, kali sama baris kunci, angka baru baris kunci, jangan lupa, jangan sampai salah, dikali dengan angka kunci baris ZJ dikurangi CJ. Nah, terus di sini 1 dikali ini berarti masih tetap ya, kita copy aja biar cepet. Oke, terus ini 0,5 dikali ini
0,5 dikali, terus di sini 0 dikalinya tetap 0, 0,5 dikali min 700.000 sama kayak ini hasilnya. Nah kalau udah gini kalian tinggal kurangin aja angka lama dikurangi dengan angka baru pada baris kunci dikali dengan angka kunci pada baris CC dikurangi CJ. 0 dikurangi min 350.000 berarti hasilnya positif 350.000. Aduh, sorry. Biar cepet kok 0 sih. Oh, karena ada itu ya. Oke, berarti ini juga 0 ya, karena kita harus kalikan manual. Nah berarti di sini min 0 dikurangi 35 juta ini ya, 0 dikurangi min 35 juta berarti hasilnya positif ya, karena negatif dikali negatif. Berarti di sini 35 juta 123. Ini min 700.000 dikurangi negatif 700.000 berarti 0 ya, karena positif karena negatif dikali negatif jadi positif. Jadi min 700.000 ditambah 700.000 hasilnya 0. Terus ini untuk min 500.000 dikurangi negatif 350.000 berarti hasilnya min 150.000, atau kita hitung secara otomatis aja ya, dikurangi ini. Nah berarti ini tetap 0. Terus ini berarti positif 350.000. Satu. Nah ini udah didapat angka baru pada baris CC dikurangi CJ. Aduh salah. Nah kalau udah gitu kalian tinggal masukin lagi ke tabel simplex, tetapi pakai angka baru ini, pakai angka-angka baru yang telah kita dapat. Nah di sini kita masukin dulu angka baru hasil dari baris kunci, berarti ini disimpan di baris S2 ya. Nah tapi untuk variabel basisnya kita ganti dengan X1 karena kolom kuncinya itu berada di X1. Kalian ganti variabel basisnya jadi X1. Nah terus untuk yang S1 kita pindahkan, kalau ini nggak usah diubah ya variabel basisnya. Nah terus untuk baris ZC dikurangi CJ. Nah berdasarkan tabel ini tuh belum optimum. Kenapa? Karena masih terdapat sebentar, ini harus diketik manual kayaknya. 150.000 1 2 3. Nah ini berdasarkan tabel ini kita harus hitung ulang karena tabelnya belum optimum, karena masih terdapat
angka yang negatif di baris ZJ dikurangi CJ. Nah yang ini kan masih negatif, berarti kita harus hitung ulang. Jadi kita ulangin lagi kayak nyari-nyari kayak gini, mencari angka barunya. Kita harus ulang lagi sampai di baris ZJ dikurangi CJ ini tidak ada yang negatif nilainya. Nah berarti langkah pertama seperti tadi, kita cari dulu di baris ZJ dikurangi CJ yang nilainya negatif terbesar, yang ini kan, berarti ini yang disebut dengan kolom kunci. Nah, aku cepet aja ya biar cepet ya, mungkin udah paham lah kalian ya kalau untuk step by stepnya kayak tadi. Ini dikali ini dibagi ini dibagi ini. Nah di sini didapat indeksnya itu 40 sama 100. Ingat tadi gimana? Pilih indeks yang hasilnya itu terkecil, berarti yang ini disebut baris kunci. Oh sorry, ininya kalian ganti ya. Di CB nya ini yang kita udah ganti jadi X1 itu kita ganti sama nilai yang ini 700.000, kita pindahkan ke CB ini. Nah didapat di sini kan angka kuncinya yang ini ya. Ini untuk angka kuncinya 1 berarti. Kalau udah didapat angka kuncinya, kita nyari lagi kayak tadi, kayak gini nih. Kita copy aja biar cepat. Kita nyari lagi kayak gini. Nah, di sini kita cari angka baru dulu pada baris kunci ini. Oke. Kita cari dulu angka baru pada baris kunci ini. Kita copy dulu angkanya. Jangan sampai indeks ya, cuman sampai S2. Copy ke sini. Nah, terus kita bagi dengan angka kuncinya. Angka kuncinya di sini 1 ya. Kita ganti 1. Terus tinggal kita bagi aja, 40 dibagi 1, 40. Berarti ini hasilnya sama ya. Seperti angka di atasnya, 0 dibagi 1, 0. Terus di sini 1 dibagi 1, 1, 1 dibagi 1, 1, min 2 dibagi 1 itu min 2. Nah ini yang disebut dengan angka baru pada baris kunci. Nah ini angka baru pada baris kunci. Nah selanjutnya kita mencari angka baru pada baris yang lain. Berarti baris yang lain di sini tuh yang ini, yang X1. Kita copy dulu. Kita pindahkan ke sini. Kita ganti ininya X1 berarti ya. Nah, di sini untuk mendapatkan angka baru pada baris X1, kita gantinya dulu biar nggak pusing. Jadi kita dapat dari angka lama baris X1 yang ini dikurangi dengan angka baru pada baris kunci dikali dengan angka kunci pada baris X1. Nah, angka kunci untuk baris X1 ini yang ini 0,5. Karena dia berada pada kolom kunci ya. Berarti di sini 0,5 kita ganti. Nah, terus selanjutnya kita tinggal cari. Oh, ini udah otomatis ya. Kita ulangin ya. Berarti baris yang pada baris kunci ini dikali dengan angka kunci pada baris X1 yaitu 0,5. Nah, hasilnya 20. Kita tarik aja biar cepat.
Oh, ini nggak bisa ya. Oke, karena ini hasilnya ininya nggak sesuai. Dikali salah, ini dikali 0,5. Nah, ini udah ya. Ini hasil dari perkalian antara angka baru pada baris kunci dikali dengan angka kunci pada baris X1 yang ini. Terus kita tinggal kurangin aja. Biar cepat kita otomatis aja. Ini dikurangi ini. Kita tinggal tarik. Nah, ini didapat. Di sini angka baru untuk X1 ini 30, 1, 0, min 0,5 sama 1,5. Nah, ini untuk baris baru X1. Nah, selanjutnya kita mencari angka baru pada baris ZJ dikurangi CJ. Kita masukin dulu angka lamanya yang ini. Kita masukin ke sini. Terus di sini angka baru pada baris kunci dikali dengan angka kunci pada baris ZJ dikurangi CJ. Yang ini berarti ya, karena dia berada pada kolom kunci. Nah, di sini kita tinggal kali aja angka pada baris kunci dikali dengan angka kunci pada baris ZC dikurangi CJ. Ini hasilnya ini 0 dikali ini berarti 0 ya. 0. Terus ini berarti tetap segini ya, karena 1 dikali min 150.000 min 150.000. Terus di sini sama 1 dikali 1 dikali min 150.000. Nah, terus di sini udah sesuai ya. Min 2 dikali min 150.000 berarti 300.000. Nah, terus kita tinggal kurangin aja. Kita pakai cara manual aja biar cepet. Sini dikurangi ini. Kita tarik. Nah, ini didapat untuk angka baru pada baris ZC dikurangi CJ. Kemudian kita tinggal buat tabel lagi. Nah, kita tinggal masukin angka-angka baru yang udah kita dapat. Di sini untuk angka baru pada baris kunci kan yang S1 ya. Berarti kita masukin di S1 ini 40, 0, 1, karena ini udah sesuai ya, min 2. Indeksnya nggak usah. Nah, S1 ini variabel basisnya kita ganti, karena kolom kuncinya di X2, berarti kita ganti dengan X2. Di sininya 500.000 ya. Nah, terus untuk X1 kita lihat angka baru pada baris X1. Di sininya 30, terus 1, 0, terus min 0,5, di sininya 1,5. Terus yang baris ZC dikurangi CJ, kita lihat angka baru pada baris ZC dikurangi CJ yang ini 41 juta. Ini 0 tetap di 0. Terus ini 150.000.
ini 50.000. Nah, berarti ini tabel akhirnya, karena tabel ini sudah optimum. Kenapa? Karena pada baris ZJ dikurangi CJ sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Nah, berarti ini kesimpulan akhirnya. Jadi untuk kesimpulannya ini, berarti kita lihat di sini X1-nya ini 30, X2-nya ini 40. Nah, berarti di sininya kalian tulis X1 40, terus untuk X2-nya di sini X2-nya 40 ya. Sorry. Yang X1-nya 30, X1-nya 40. Nah, di sini pada baris CC dikurangi CJ, hasil Z-nya itu 41 juta. 41. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan pada tabel yang sudah optimum ini, didapat X1-nya itu 30 yang ini, X2-nya itu 40 yang ini, dengan hasil keuntungan Z-nya itu 41 juta. Nah, berarti hasil ini sesuai dengan yang sudah kita kerjakan sebelumnya menggunakan metode grafik, dengan hasil X1-nya itu atau meja yang harus diproduksi itu 30 unit, sedangkan untuk kursinya itu harus diproduksi sebanyak 40 unit. Nah, nanti si perusahaan A akan mendapatkan keuntungan yang maksimum, yaitu sebesar 41 juta. Nah, ini hasilnya sama dan sesuai dengan metode grafik yang sebelumnya, di video sebelumnya. Kalau kalian nggak percaya, bisa lihat aja hasilnya di situ sama, yaitu ini. Nah, mungkin itu aja ya buat video kali ini. Sorry ya kalau jelasinnya agak kurang gimana gitu ya, karena ini aku juga record jam 2.51, jadi agak ngomongnya agak pelan ya, karena ada yang lagi tidur. Terus kalau kalian masih ada yang bingung, bisa tanyain aja di kolom chat, atau yang punya nomor WA aku ya chat aja di WA. Terus jangan lupa juga untuk like kalau emang video ini bermanfaat dan membantu kalian. Jangan lupa juga subscribe channel ini supaya makin berkembang. Oke, mungkin itu aja ya buat video kali ini. Bye bye.